wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu. Yang semangat kalau saya bilang sore, Ibu jawab sore. Selamat sore Ibu-ibu. Sore. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT dan dilindungi dari virus corona Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dalam acara sosialisasi penyuluhan bidang analisis strategi. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi-Sari. Ibu bisa panggil saya Media. Saya mahasiswi dari Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Di sini kami sedang melaksanakan PPKM, yaitu penyuluhan pengabdian kepada masyarakat, yang mana ini sebagai tugas dari kami sebagai mahasiswa dan untuk persyaratan mencapai derajat akademik. Di sini saya akan melakukan sosialisasi tentang kecacingan. Sebelum saya mulai, saya berikan materi yang terlebih dahulu, Dik. Sebelumnya ibu-ibu udah tahu apa itu kecacingan? Biasanya dialami oleh anak-anak nih Ibu. Ada yang tahu belum kecacingan itu apa Ibu? Di sini saya akan menjelaskan apa itu kecacingan. Kecacingan merupakan penyakit atau keadaan yang disebabkan oleh aktivitas cacing yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik itu bisa melalui jari-jari salah satu ataupun telapak tangan kita kalau kita misalnya makan. Kenapa sih cacingan perlu diwaspadai? Ada yang tahu? Ya. Baik, karena cacing yang masuk ke dalam tubuh kita akan menyerap nutrisi dan berkembang biak dalam jumlah banyak. Pengidap cacingan akan mengalami kekurangan nutrisi dan gangguan kesehatan lainnya. Cacingan juga dapat menyerang organ lainnya seperti paru-paru, kulit, bahkan otot. Apa saja sih penyebab cacingan? Mari kita simak bareng-bareng dulu. Yaitu satu, menyentuh objek yang memiliki telur cacing, terutama jika Anda tidak mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Yang kedua, menyentuh tanah, mengkonsumsi makanan atau cairan yang mengandung telur cacing. Yang ketiga, berjalan tanpa menggunakan alas kaki atau sandal di atas tanah yang mengandung cacing. Yang keempat, makan makanan mentah atau kurang makan yang mengandung cacing. Jadi ibu semua kalau masak daging atau apa diharapkan dimasaknya makan gitu. Karena kalau tidak makan cacingnya belum mati, nanti bisa masuk ke dalam tubuh kita. Apa aja sih cacingnya itu? Nah, kita simak bareng-bareng. Satu, ada cacing kremi atau istilahnya dalam kedokteran Enterobius vermicularis. Ini jenis cacing yang sangat mudah ditemukan di tanah. Telur cacing kremi rentan menempel di kuku, sela-sela tangan, dan bagian tubuh lainnya. Cacing kremi yang baru menetas akan hidup menempel di usus besar dan menyerap nutrisi kuku. Selanjutnya, cacing kremi betina yang sudah dewasa akan menuju ke anus untuk menetaskan telur-telurnya. Itulah sebabnya penyakit cacingan akibat jenis cacing ini sering membuat bagian sekitar anus terasa gatal. Yang kedua, ada cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides atau cacing gelang masuk ke tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi atau tercampur telur cacing. Jenis cacing ini kerap kali tidak menunjukkan gejala spesifik dan baru dapat diketahui ketika ada cacing yang keluar bersama feses atau cacing gelang hidup di usus halus sebagai parasit yang mengambil nutrisi tubuh anak. Kadang-kadang jenis cacing ini juga sering berpindah ke paru-paru atau menimbulkan gejala batuk.
Yang kedua, jenis cacing pita atau lainnya ST. Infeksi yang disebabkan cacing pita ini tidak menunjukkan gejala spesifik. Cacing pita hidup dalam tubuh dengan cara menempelkan kepala pada dinding anus. Sementara itu, bagian ekornya terus bertumbuh dan memanjang hingga menghasilkan banyak telur. Serangan cacing pita yang sudah sangat parah bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan organ tubuh. Yang selanjutnya ada cacing tambang atau Mercator americanus dan Asilostoma duodenale. Cacing tambang yang kerap masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori kulit kaki. Di dalam tubuh, cacing tambang akan menempelkan kepala untuk menghisap darah dari usus. Cacing ini juga dapat berpindah ke jantung dan paru-paru melalui aliran darah. Cacingan yang disebabkan jenis cacing ini rentan membuat anak mengalami anemia atau kekurangan darah merah dan mengalami penurunan kecerdasan sebab darah dan kandungan nutrisi lainnya diserap oleh cacing yang terus-menerus tumbuh dan berkembang biak. Jadi kalau misalkan anak-anak dari semua cacingan segera mungkin untuk beri obat atau apapun dulu dan biarkan cacingan itu terus nyatakan nanti nutrisinya untuk diagnosis cacingan ada satu mengumpulkan informasi dari penderita dan pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk menentukan diagnosis cacingan. Yang kedua, dilakukan tindakan untuk menemukan sampel cacing, misalnya cacing dewasa atau telur cacing. Seringkali sampel tersebut diperlukan untuk memeriksa adanya telur cacing. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan sampel darah, misalnya dalam kasus filariasis atau yang biasa disebut kaki gajah. Metode diagnosis yang dilakukan dapat berbeda-beda. Hal ini bergantung dari jenis cacing yang menginfeksinya. Untuk gejala cacingan sendiri ada satu, menemukan cacing di dalam feses saat buang air besar. Yang kedua, memiliki ruang kemerahan, gatal, dan berbentuk seperti cacing pada kulit. Tiga, mengalami diare atau sakit perut selama lebih 2 minggu. 4, terkadang juga terdapat keluhan konstipasi atau sembelit. Yang kelima, perut yang terlihat bengkak atau mengalami perut kembung. Yang keenam, mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas dan gatal hebat pada area anus, terutama pada malam hari. Karena pada malam hari itu cacing-cacing itu beraktivitas. Kalau siang malah tidak. Yang selanjutnya ada reaksi pada kulit seperti ruam, biduran, dan reaksi alergi lainnya pada kulit. 8. Rasa gelisah dan kecemasan timbul akibat zat beracun dan sistem metabolisme cacing kepada sistem saraf pusat manusia. 9. Merasa lelah dan kurang tenaga. 10. Nyeri sendi dan otot. 11. Pada anak dapat timbul gejala tumbuh kembang yang terhambat dan malnutrisi. 12. Kaki gajah. Untuk pengobatan cacingan sendiri, ada pengobatan yang dilakukan pada penderita cacingan umumnya dilakukan dengan mengkonsumsi obat cacing yang diminum selama 1 hingga 3 hari. Penghuni rumah yang sama dengan penderita cacingan bisa saja memerlukan konsumsi obat cacing juga. Yang kedua, bisa juga dengan rutin mengkonsumsi obat cacing 6 bulan sekali dari tangan yang tidak bersih. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan membiasakan diri untuk mencuci tangan, terutama setelah menggunakan kamar kecil, sebelum makan, atau mempersiapkan makanan. Bawalah cairan desinfektan yang dapat digunakan sepanjang hari, karena cacing biasanya masuk ke lewat tangan yang terkontaminasi oleh telur cacing dari tangan yang tidak bersih. Yang keempat, cuci buah atau sayur hingga bersih sebelum dimasak atau dimakan, karena tidak menutup kemungkinan terbawanya telur cacing ke dalam buah atau sayur yang akan dikonsumsi. Selanjutnya ada masak makanan hingga matang untuk hati-hati. Masih tertinggal telur cacingnya pada makanan yang sudah dicicip, tapi perlu diperhatikan bahwa pada protein perlu suhu tertentu untuk mencapai kematangan masing-masing. Contohnya kalau masak, dan kalau misalnya kita mungkin masak daging babi, kita harus masak lama-lama biar jadi biar cacing kita dalam
Yang keenam, konsumsi air putih dalam kemasan atau air putih yang matang untuk menghindari adanya cemaran terlalu pada air yang tidak dimasak sehingga dapat mengurangi adanya kemungkinan masuknya telur cacing ke dalam tubuh. 7. Berikan obat cacing pada hewan peliharaan secara rutin, terutama untuk anjing atau kucing, karena tidak hanya manusia, hewan juga dapat terinfeksi ataupun menjadi perantara atau hospes cacing, terutama hewan peliharaan yang sering berinteraksi dengan manusia. Selanjutnya ada buang kotoran hewan peliharaan di tempat sampah secepatnya. Yang 9, selalu gunakan alas kaki. 10, menjaga kebersihan rumah. 11, membiasakan diri untuk merawat tubuh, karena kebersihan diri merupakan kunci penting untuk menghindari berbagai penyakit termasuk cacingan. Merawat diri ini salah satu juga dilakukan dengan rajin memotong kuku, mengingat kuku juga menjadi media perantara infeksi cacing. Mengganti pakaian, terus ada rajin cuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ini contoh cacing gelap gitu, jelas. Terus ini ada contoh cacing tambang atau Nematode americanus. Ini cacing kronis seperti itu. Ini ada cacing hitam, biasanya cacing hitam itu terdapat pada daging babi yang zaman dulu mah kan cacingan seperti ini ya, tapi zaman sekarang kok nggak pernah lihat cacing kampung ini loh. Iya kadang 2 kali besar ya cacingnya aku. Saya 5 kalinya enggak ya. Coba ini kan cacing dulu ya. Ini sih zaman dulu kayak kecil. Kayaknya kecil sekarang banget ya kayaknya anak-anak saya aja. Anak-anak kecil ya. Tapi waktu itu kecil anak-anak saya itu jangan kayak itu loh. Kawin apa sih? Ya sih mereka belakang. Kayak ini banyak ini. Tapi sekarang ada bukan. Kalau cacing kan kegiatan anak juga belum juga kurus ya, kayak kurang kan hidup mungkin cacing banget. Tarik dulu. Saya cuma kayaknya sehat-sehat ya. Ada yang ditanyakan ibu itu dari penjelasan saya. Jangan juga. Tapi cacing benar cacingan apa ya? Kandang, cacing kambing. Cacing itu berapa tidak? Sebenarnya ada banyak jenisnya, tapi yang paling umum biasanya ada yang saya cacing Itu ya, cacing banyak banget. Tapi dari biasanya karena itu pentingnya aja. Jadi yang penting aja. Iya. Cacing kambing, cacing apa? Itu kalau nggak ada pertanyaan saya